Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5 yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda kelas 5 selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Ovi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 dengan materi menemukan kosakata baku. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring karena masa pandemi COVID-19, Ananda harus tetap semangat ya. Menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menemukan kosakata baku dengan tepat. Selanjutnya, langsung saja kita simak materinya. Apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan Kaidah Bahasa Indonesia. Kaidah Bahasa Indonesia ini lebih dikenal sebagai pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD. Selain pedoman EYD, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan baku atau tidaknya suatu kata. Selanjutnya, kata baku sering digunakan pada kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Misalnya pada pidato atau ketika berbicara kepada orang yang lebih dihormati. Contohnya pada saat kita berbicara dengan Bapak Ibu guru. Kemudian kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya berbicara dengan teman. Kata tidak baku dapat dikenali salah satunya dari penulisannya. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari kata baku itu? Ciri-ciri kata baku antara lain, yang pertama, kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh bahasa daerah. Jadi, kata baku itu full dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Karena tadi sudah dijelaskan, kata baku itu digunakan dalam acara formal. Kemudian yang nomor 4, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang kelima, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks dalam kalimat. Kemudian yang keenam, kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. Apa sih rancu itu? Rancu itu kalimat yang kacau, yang susunannya tidak teratur. Selanjutnya nomor 7, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme artinya pemborosan kata. Contohnya kata dia turun ke bawah. Kalau turun pastikan ke bawah, jadi itu merupakan pemborosan kata. Selanjutnya yang ke-8, pemakaian imbuhan pada kata baku secara eksplisit. Jadi eksplisit itu artinya tegas dan tidak terbelit-belit. Selanjutnya,
Apa ciri-ciri dari kata tidak baku? Ciri-ciri dari kata tidak baku antara lain dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Pada percakapan sehari-hari, kita biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Pada saat ini misalnya, banyak kata yang sudah terpengaruh oleh bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina yang dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan pada percakapan santai. Yang keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai dengan keinginannya. Untuk penugasannya, di sini sudah disajikan beberapa kata. Coba Ananda lingkari kata yang berupa kata baku. Contohnya yang nomor 1, baterai dan baterai. Dari dua kata ini, mana yang merupakan kata baku? Kita lingkari. Contohnya, dari kata baterai yang merupakan kata baku adalah baterai. Kita lingkari katanya. Nah, seperti itu ya. Coba Ananda kerjakan di buku catatan masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang menemukan kosakata baku. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi Ananda semua. Bila ada salah kata yang